Halo Kanal Bowlers, bertemu lagi dengan saya Sikabol dalam petualangan Sikabol tentunya. Di episode kali ini kita akan ngobrol tentang sejauh mana peran desa dalam membangun sepak bola Indonesia. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Wakil Menteri Desa, Budi Ari Setiadi atau yang akrab dipanggil dengan Mas Muni. Kanal Bowlers, Presiden menginstruksikan kepada 12 kementerian, Kapolri dan seluruh gubernur serta bupati dan wali kota. 12 menteri tersebut adalah Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Pemuda dan Olahraga, Mendikbud, Menteri Agama, Menristekdikti, Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Menteri Agraria, Menteri PUPR, Menkes, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas ikut serta dalam pelaksanaan Inpres nomor 3 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan sepak bola Indonesia. Mereka diminta untuk mengambil langkah peningkatan prestasi sepak bola. Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Ari Setiadi mengatakan dana desa memang bisa digunakan untuk pembangunan sarana olahraga di desa. Bahkan pembangunan sarana olahraga ini pernah menjadi salah satu dari 4 program prioritas Kemendes tahun 2019. Selain itu, menjadi ruang bagi generasi untuk menyalurkan energinya secara positif, hingga tidak terjebak pada narkoba, tawuran, maupun radikalisme. Pembangunan fasilitas ini punya 3 aspek peluang bisnis untuk BUMDes, yaitu aspek sarana dan prasarana, aspek kelembagaan organisasi, dan aspek pembinaan. Budi Ari memaparkan adanya sarana prasarana olahraga itu memberikan peluang bisnis bagi BUMDes, yaitu menjadi pengelola lapangan untuk sewa friendly game, sparring, dan sewa latihan rutin. BUMDes menyediakan perlengkapan sepak bola seperti kostum, bola, sepatu, perlengkapan latihan, dan lain-lain. Dan BUMDes mendirikan unit usaha baru, kios kuliner atau makanan ringan di sekitar lapangan sepak bola. Oke, membahas tentang ini, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita panggilkan Pak Budi Ari Setiadi atau yang lebih akrab kita panggil dengan Mas Muni. Iya, Mas, apa kabar, Mas? Baik. Lama ketemu nih, Mas. Ya, salam sehat. Ya, Mas Muni, ini kalau melihat komitmen dari Kemendes untuk membangun sepak bola Indonesia, ini seperti apa nih, Mas? Kan kalau dari Impres itu kan 12 kementerian ini bukan salah satunya Kemendes nih, Mas. Tapi komitmen Kemendes sendiri untuk membangun sepak bola seperti apa, Mas? Ini sesuai dengan program desa, memang pembangunan sarana dan prasarana olahraga kan diinginkan. Jadi dana desa itu diperbolehkan, dipergunakan untuk sarana prasarana olahraga, begitu. Termaksud sepak bola ya, Mas? Gitu. Nah, tapi kalau Kemendes sendiri melihat Inpres percepatan pembangunan sepak bola seperti apa ini, Mas? Ya gini, kita harus menyadari bahwa sepak bola adalah sebagai olahraga yang paling populer di dunia dengan 5,4 miliar penggemar di seluruh dunia. Dan termasuk di Indonesia, sepak bola ini kan sangat digemari, olahraga paling populer di Indonesia. Iya. Karena itu sementara prestasi sepak bola Indonesia kan jauh dari harapan. Betul. Pembinaan usia dini, pembinaan yang militan, pembinaan yang integrasi dari semua stakeholder yang ada kan sangat penting, karena membangun sepak bola ini bukan pekerjaan satu kementerian lembaga, jadi sama-sama dikeroyok gitu. Jadi sepak bola ini memerlukan juga selain talent, sarana prasarana, pembinaan yang terstruktur dan lain-lainnya, termasuk teknik dan lain-lainnya. Nah, ini kan perlu integrasi dan kerjasama kolaborasi dari semua kementerian lembaga. Kementerian concern ini karena apa? Karena hampir sebagian besar, kita nggak bilang seluruhnya ya, hampir sebagian besar pemain sepak bola nasional kan asalnya dari desa. Iya. Itu loh. Nah, sejak muda kita harus memberi kesempatan kepada anak muda untuk melatih diri berolahraga dengan lapangan dan sarana prasarana yang mumpuni, memadai, begitu loh. Nah, tapi sejauh ini sarana dan prasarana sepak bola yang di desa-desa itu sudah seperti apa nih, Mas?
Ya memang harus diakui masih terbatas dalam pengertian rumput seadanya. Kadang-kadang rumputnya desa juga dipakai buat dangdutan, buat acara-acara lain sehingga rumputnya rusak gitu loh. Iya. Itu hasil pengamatan kami memang masih sangat-sangat sedikit lapangan sepak bola berstandar internasional di desa-desa, khususnya memang didedikasikan oleh masyarakat khusus untuk lapangan sepak bola. Ya, lapangan sepak bola di desa itu jangan dicampur-campur sama fungsi-fungsi lain. Fungsi-fungsi nanti ada dangdutan, lapangan terbuka buat pesta pernikahan. Iya. Tinggal lapangannya juga ada itu. Ada sepak bola itu harus di-manage, harus dikelola dengan baik. Enggak, karena kalau lapangan sepak bola tidak dikelola dengan baik, maka dia cepat rusak dan jadi sulit berlatih. Begitu loh. Kalau antusias di masyarakat. Sepak bola kan selain olahraga paling populer, juga olahraga ini bisa menarik perhatian banyak dari generasi muda ya. Untuk tertarik bermain sepak bola, begitu loh. Iya. Sejauh ini tapi antusias masyarakat kan nih Kemendes sudah ada beberapa percontohan prasarana sepak bola ya. Kalau tidak salah Mas Muni pernah juga membuka ataupun yang di Bekasi itu. Itu antusiasnya seperti apa Mas masyarakat terhadap prasarana dan sarana itu? Ya sangat tinggi sekali antusiasme masyarakat. Tapi kita juga harus meminimalisir dampak sosial dari pembangunan lapangan sepak bola desa berskala internasional. Dampak sosialnya seperti apa? Karena disewa, jadi perhitungan komersial lebih tinggi, malah justru membuat kamsinya atau anak-anak desanya itu malah nggak bisa bermain atau menggunakan fasilitas lapangan bola tersebut gitu loh. Itu juga harus kita hindari. Sehingga saya juga tahu kepada seluruh desa yang ingin mengelola lapangan sepak bola internasional agar juga memberi kesempatan kepada anak-anak desanya, diberi kesempatan diberi slot waktu lah gitu. Ya, jadi harus ada keadilan juga di situ ya Mas ya. Ya karena dikelola secara profesional. Gini loh, memanage lapangan sepak bola itu perlu manajemen yang khusus. Karena apa? Karena lapangan sepak bola itu gampang rusak kan. Iya. Nah, kalau nggak dikelola dengan baik, maka itu akan bermasalah. Tapi memang harus diakui biaya pembangunan lapangan sepak bola ini sangat mahal. Lapangan sepak bola internasional ya, sangat mahal. Rumput yang bagus itu sangat mahal. Sehingga perlu manajemen yang lebih holistik lah mengenai ini semua, komprehensif. Karena kita tahu lapangan sepak bola itu nanti arahnya kemana-mana tuh. Bisa ke sekolah sepak bola, bisa ke wisata dan sebagainya. Nah sejauh ini peran BUMDes untuk mengatur itu apakah memang juga dipersiapkan Mas? Yang pasti regulasinya sudah memungkinkan penggunaan dana desa untuk membangun sarana prasarana olahraga, apalagi khusus sepak bola. Nah persoalannya belum tentu semua desa, semua BUMDes ini memiliki talent atau orang-orang yang gila bola gitu loh. Iya. Karena kalau dari yang kita punya kan itu kan lapangan sepak bola bisa membuat inovasi desa, itu bisa sebagai sport tourism, pembibitan atlet usia dini melalui sekolah sepak bola, pemberdayaan pelatih dan wasit, penambahan sentra ekonomi baru berbasis olahraga, terus termasuk juga ekonomi atau bisnis lapangan dan event, dan yang terakhir adalah peningkatan kualitas lapangan. Itu semuanya saling bergantung gitu loh. Iya. Nah, apakah juga perlu kerjasama misalnya dengan PSSI atau seperti apa Mas? Ya PSSI sebagai induk organisasi sepak bola ya sangat berkewajiban untuk juga mendukung program ini. Kita sedang mencoba dalam beberapa tahun ke depan untuk mencoba percontohan-percontohan di banyak desa lah. Semakin banyak. Kita memang harus diakui biayanya sangat mahal. Ya. Untuk membangun lapangan sepak bola berskala internasional. Tetapi dampaknya juga sangat baik bagi pendidikan atau pembinaan atlet usia dini gitu loh. Ya. Dengan perusahaan-perusahaan swasta gitu Mas, misalnya dengan ini juga sudah mulai dijalin. Sama juga kita lakukan baik dengan perusahaan swasta, BUMN, lewat CSR atau dan lain-lain. Saya pikir bisa. Nanti kita cobalah tahun depan ketika masa pandemi mulai mereda, kita berharap kita akan ada beberapa makin banyak lah lapangan sepak bola desa bertaraf internasional. Terutama kerjasama dengan CSR dari lembaga-lembaga
ekonomi dan bisnis baik BUMN maupun swasta. Karena mengelola lapangan sepak bola itu harus dengan sepenuh hati, nggak bisa main-main. Karena kalau nggak rusak lapangannya. Iya. Gitu loh. Iya. Nah itu juga ujungnya nanti ada kita susun ada timeline pengembangannya, ada sistem informasi sepak bola, liga berjenjang, sponsorship CSR, bisnis rekrutmen pemain, piloting infrastruktur dan sebagainya gitu loh. Iya. Jadi ini timeline pengembangannya sangat banyak dan ini bisa dikelola dengan komprehensif. Jadi misalnya objek lahannya, sumber anggarannya, dan pelaksanaannya dan pengelola kegiatannya. Itu loh. Ya. Termasuk juga nanti mungkin akan diadakan kompetisi-kompetisi di tingkat desa gitu ya, Mas? Iya, kan ada liga berjenjang. Ya. Ada liga berjenjang U7, U8, U9 anak kecil tiap hari gitu. Karena membangun sepak bola kan harus dari usia dini. Bukan ujuk-ujuk kan. Berarti perlu dibangun juga sekolah-sekolah sepak bola di desa-desa juga, Mas? Ya itu kan gini, dengan adanya lapangan sepak bola kan memungkinkan tadi yang saya bilang banyak hal kan, dari mulai tourism, pembangunan sekolah sepak bola, liga berjenjang, peningkatan kualitas pelatih, wasit, gitu loh. Jadi memang membangun lapangan sepak bola internasional ini dampaknya juga akan sangat banyak sekali. Mas Indro. Ya, sejauh ini kalau tanggapan dari Asprof PSSI di daerah terhadap pengembangan itu ada korelasinya nggak, Mas? Maksudnya bisa disatukan nggak Mas sama program dari Kemenes? Ya, tapi saya yakin sebentar lagi akan ke sana, harus ke sana arahnya. PSSI sebagai induk organisasi punya tanggung jawab dalam pembinaan olahraga, ya kan? Kami dari Kemenes Desa punya tanggung jawab untuk membantu masyarakat, khususnya meningkatkan partisipasi warga dalam pembinaan atlet olahraga di usia dini, khususnya yang berasal dari desa. Apalagi sepak bola ini kan olahraga yang terus terang sangat diminati warga desa, gitu. Cuman sarananya nggak ada, prasarannya nggak ada. Nah, jika kita bisa itu, saya pikir akan muncul bibit-bibit atlet sepak bola kita di masa depan yang baik. Begitu, Mas Indro. Iya, baik. Terima kasih Mas Muni atas waktunya, Mas. Yuk, makasih ya. Iya. Kanal Borers gimana? Seru nggak? Seru nggak? Ya pasti seru dong. Jadi kita akan membangun sepak bola kita hingga ke desa-desa. Gimana pendapat kamu? Komen di bawah ya. Jangan lupa subscribe, like, share di medsos kamu, serta nyalain tombol notifikasinya ya. Kita sampai di penghujung episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lewatkan juga program The Kanal Bowlers, program baru dari Kanal Bola ID, yang pastinya juga seru karena membahas seluruhnya tentang sepak bola. Oke, tetap jaga kesehatan, vaksin, dan juga protokol kesehatan ya. Bye!